Sudah sampai di Mako Damkar, kita ada pelajaran sedikit. Mohon maaf dari semua ibu-ibu, kebetulan Pak Danu mau ke Pekanbaru karena ada tiket Indonesia di Pak Danu. Silakan kita serahkan langsung ke Pak Danu nya. Oke, perkenalkan di sini saya dan Sekretariat Lambang kebetulan adalah pembina pecinta reptil di Sumatera Barat. Jadi kalau adik-adik ketemu sama komunitas ular, ya kenal sama Bang Danu, tanya aja. Nah, sekarang Abang sebagai komunitas pecinta reptil Kota Padang, yaitu komunitas reptil Crab Evo, itu sebagai mitranya Damkar Kota Padang. Mitra dalam artinya ini kita bersama-sama untuk mengevakuasi suatu konflik satwa liar seperti reptil dan hewan-hewan liar lainnya itu dari rumah masyarakat untuk diselamatkan. Nah, itu adalah yang jalinan mitra dari Damkar dan komunitas reptil. Nah, di sini mungkin apa? Oke, kita di sini akan memperkenalkan di sini satwa yang ada di Kota Padang nih, yang paling banyak kalian atau teman-teman temui nanti di lapangan. Boleh? Yang besar dulu. Boleh. Oh, iya. Yang besar sudah, besar. Ini ular liar yang dapat dari pemukiman warga diselamatkan oleh teman-teman Damkar Kota Padang. Ini piton berukuran 3,5 meter. Nah, ini masih fresh WC. Fresh WC di sini dalam artinya WC itu well top, yaitu tangkapan alam. Nggak usah dulu. Nah, oke. Ini masih baru kali ditangkap sama teman-teman Damkar 3 hari yang lalu. Ini kita 3,5. Jadi saca batik ini sebenarnya dia hidup di semua Asia Tenggara. Itu di Indonesia banget lah. Dalam artinya semua Indonesia itu punya saca batik. Dan ini gelarnya ular terpanjang di dunia. Karena apa? Mereka bisa tumbuh itu sampai 13 meter. Nah, untuk penanganannya sendiri, sebenarnya piton atau reticulatus python atau saca batik ini tidak berbisa. Jadi ingat, ketika ada ular yang berbatik-batik seperti ini, itu tidak berbisa. Mereka hanya mengandalkan gigitan dan lilitan. Oke? Dan mereka bisa tumbuh besar sampai 7 meter. Nah, nanti untuk penanganannya, itu nanti teman-teman akan memperagakan di sini. Di sini ada Bang Aan, yang kecil itu anggota terkecil di komunitas reptil, itu Kenji. Dia udah pernah kena gigit juga tuh sama ular. Jadi di sini ada Kak Dinda, ada Kak Ani, itu teman-teman komunitas reptil. Pakai sarung tangan. Luri kapal lo bang. Jadi tangan abang tuh masuk di garis kepala bang. Oke. Tapi dulu. Jadi untuk menangkap bagian kepala dengan tangan kosong
itu harus pasti, jangan ada keraguan. Karena apa? Reptil sendiri itu mempunyai sensitivitas atau insting animal atau insting binatang yang sangat respon banget. Jadi ketika manusia yang mendekati dia itu takut, jadi mereka akan merasakan di belakangnya. Tapi ketika kita pasti, itu akan mengurangi risiko untuk tergigit. Nah, itu untuk memakai tangan kosong. Untuk memakai alat, ini adalah grab stick yang biasanya sebenarnya kalau teman-teman atau ada di sini ada kelapangan, kalian wajib punya ini sih. Atau misalkan ke perusahaan, kayak ini standar untuk penanganan untuk penangkapan ular. Di sini ada stick jepit namanya. Oke, kita bisa lihat. Jadi untuk yang untuk dikutip di bagian ular itu boleh ketika ular itu terlalu jauh, boleh jangkau di bagian badan untuk menjatuhkannya ke tanah. Tapi untuk mengamankannya itu harus di bagian belakang kepala. Oke, teman-teman lihat ya. Jadi teman yang satu lagi harus cepat untuk menangkap. Jadi kita harus memastikan untuk ular tetap tenang. Jadi teman yang megang jepitan itu nggak boleh ragu, karena kita harus memikirkan teman yang untuk menangkap bagian kepala. Karena kalau kita ragu, tangan jadi ada. Karena kalau kita ragu, itu bisa kena gigit. Dalam artinya ketika jepitan itu kurang kuat, ya nanti bagian kepalanya lepas. Ya, dia bisa menggigit teman atau menyerang ke bagian depan. Gitu. Hati-hati bang, perhatian kakaknya. Jangan terlalu keras boleh. Kalau jadi kalau ini kita semakin mengambil semakin rusak. Tapi kalau kita megang nunggu atau dia akan selalu jadi kayak gitu. Tapi kan kita langsung berontak. Sebenarnya kalau dia kenapa? Langsung lawan aja. Tapi kalau gini, sama reptil juga nggak boleh. Dan dia sebenarnya pengendali sama tupai. Jadi tupai yang ada di dalam anak kalian, bukan ini tupai jinak. Dia tipenya kayak seperti ini. Dia jinak-jinak nanti masuk. Jadi ini bisa mengenal. Dia mempunyai warna yang cukup bagus. Dan dia cuma memakan tupai dan boleh pegang loh. Boleh. Dia bisa memakan tupai yang ada di bawah. Bisa bang. Dia bisa menengah. Jadi efek ke manusia itu bisa menengah itu adalah bengkak. Dan paling fatal itu memang berat. Ya. Nah, ini bukan kalau pincuk ya. Kalau pincuk, kalau pincuk harus
Sekian insyaallah. Satu aja. Awas deh. Oh my god. Jadi kajian. Oke. Nggak mau. Keren deh. Pas. Ini deh. Oke, Angkat Ki. Angkat. Kali lagi ayo. Oke, jadi kalau dia jadi ini sama seperti ulang gigi dan ulang-ulang lainnya, kalau mirip ya namanya. Itu dia ketika terancam mengeluarkan bau yang sudah sesak, kayak orang sakit gitu. Nah itu untuk kalau dia terancam kayak gitu. Ya, itu memimpikan tandanya. Ambil Ki. Gimana ini? Ambil lagi ya. Jangan kaget. Iya, ini punya hati. Itu bedanya dipegang sama anak kecil bisa, tapi kalau dibikin dalam tidak bisa. Ya. Nah, itu dia mau bilang. Oke. Jadi yang bilang tadi itu siapa? Gini ya. Oke. Nah, ini kunci bunga. Itu pada PPT bunga. Kalau teman-teman anak kecil. Jadi ini sebenarnya urus alamat tadi. Dia mengenali nama itu dan nama kita. Jadi saya ini orang penting. Saya Sumatera nama lagi. Kobra Sumatera. Dan dia memiliki motif yang sangat bagus untuk Sumatera Barat sendiri, yaitu di bagian teduh bawah. Oke. Bisa lihat? Bisa lihat. Oke, no. Di bagian bawahnya ini ada titik 3. Sama bisa lihat. Nah, titik ini tidak akan sama antara kobra satu dan kobra lainnya sedunia. Jadi mereka tidak akan yang sama untuk motifnya di bagian bawah. Jadi mereka akan berbeda-beda motifnya. Ada yang bentuk kos, akan ada yang bentuk kepala juga. Kamu mengenal ini. Dan bagian ring bawah, nah bagian ring atas itu putih, bagian leher yang putih itu ada motifnya. Ini bagian leher bawah ya. Jadi kalau untuk kobra India kan di belakang ada motif tuh. Jadi kalau untuk kobra Sumatera dia lebih ke gelang-gelang aja. Nah, oke. Kalau kita ini bulan bisa ya. Ini bukan air ini ya, bukan air ringan ya. Ini bulan bisa. Jadi kalau terkena angin atau oksigen itu akan mengkristal. Dan gini, abang kan pegang bisa bulan ya. Teman-teman kalian ada yang lupa siapa yang lupa? Kayak gini nih. Tadi ya Bang kena. Benar ya? Gini kan. Kalau mau bunuh dia bisa. Gini aja. Bang, Dia bisa. Serius. Bang, nggak sabar. Jadi kalau respon, kalau bisa dari neurotoksin, itu bisa dipindah-pindah. Jadi apalagi yang dalam artinya mata kalian yang iritasi. Ini kalau tidur, ini kalau tidur, ini kalau tidur. Jadi kalau dia kena gigit sama ular, bisa sengaja meninggal. Biasanya dengan orang yang cukup dengan imun badan yang bagus atau imun yang cukup itu lebih bisa bertahan. Jadi kalau kendala kita ular dan berbisa, oke fokus. Oke fokus. Suara. Untuk yang kita ular dan berbisa, siapa yang ada kendala kita di sini, jangan pernah tidur selama 24 jam. Itu untuk mengurangi darah tinggi kalian untuk naik ke bagian tubuh. Jadi dia membantu kesadaran atau membantu kita untuk bertahan. Tapi kalau di bawah tidur, ya bisa dengan lahir dan bisa dengan kalau ini sama kobra bisa puas lagi. Dan kita ya itu efeknya tadi ya kita pakai ular ya nggak mau lagi hidup. Ketika kita istirahat, kita koma. Oke. Oke, jadi abang telah juga ini apa tadi? Jadi abang cari dulu tadi. Ini king cobra hasil dari rescue teman-teman damkar dan saya pribadi. Ini yang di mana sih Haji?
Oke, ya. Ini aku kasih nama, saya sendiri kasih namanya Manji karena ketemunya di mana sih kayak ini. Manji berukuran hampir 4 meter, bisa diukur. Ya, yang kecil sih, tapi kalau dipanjangin ya panjang. Oke. Nah, ini adalah salah satunya ular berbisa terpanjang di dunia, yaitu Ophiopagus hana. King Cobra Sumatera. Nah, itu kan bedanya. Dia ini King Cobra dan kalau tadi Cobra. Oke. Kalau tadi Cobra tadi pertumbuhannya hanya sebesar itu. Kalau King Cobra ini bisa 6 meter. Dan dia memiliki bisa yaitu 3 di dalam bagian badan. Neurotoksik, hemotoksik, dan sitotoksik. Dan mereka bisa melumpuhkan gajah Sumatera dalam setengah jam sekali gigitan. Gajah Sumatera ya. Kalau untuk manusia cukup 10 menit. Jadi dari sini ke M Jamil, mungkin di gerbang M Jamil kalian udah pergi. Udah meninggal ya. Oh, meninggal keren sehat. Jadi kena suku Pak. Lagi sedikit tenang karena ukurannya sudah besar. Untuk ukuran segini, King Cobra udah memiliki usia 12 tahun. Sakit. Oke, untuk kalian yang nanti magang di area-area persawitan, nanti akan ketemu seperti ini. Ingat, kalau ketemu ular ini yang mengejar aja, kalau usah susuan atau gimana. Karena ini lebih mendekati kematiannya lebih dekat ya. Jadi lebih nggak usah main-main sama ular keluar. Itu ya puncak makanan Pajar jadi join lah. ini ya Ini umurnya 12 tahun. itu jawabannya aja. Ajian aja mau deh. Sebagian. Datang dari Andi. Jadi kalau untuk teman-teman bilang ya seperti geraganya kanji ya, kalau King Cobra Jawa itu lebih hitam sebenarnya. Tapi kalau untuk Sumatera sendiri dia memiliki warna yang bervariasi. Abang punya di rumah yang silver, ini orange face. Lebih ada yang kayak gold, golden, kayak goldie gitu. Oke, abang ada atraksi di sini. Karena untuk menenangkan kita atau terdekat dengan semoga ya cukup lama. Karena juga ini jinak tidak bisa. Tadi kalian serangannya di mana? Tapi mereka salah satu ular yang mempunyai IQ Ya bisa dong. Masa sama peliharaan apa untuk berani juga dong. Aku udah berani. ini lumayan berat nih. Saya kalau kebetulan gini. Videonya Jangan maju. Jadi kalau saya Belum lagi. Manusia biasa. Gas.
Ya.